Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Andini. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Halo, kembali lagi dengan saya. Kemarin saya sempat bikin video tapi gagal terus ya karena banyak godaan. Nah, langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang 8 keterampilan dasar mengajar yang harus diketahui oleh guru ya. Ada yang perlu kalian ketahui, guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Program kelas tidak akan berjalan, tidak akan berarti tanpa sosok seorang guru. Dan guru juga bisa dibilang orang yang bekerja dalam bidang pendidikan, yang ikut bertanggung jawab dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didiknya. Langsung saja kita masuk dalam poin 8 keterampilan dasar mengajar ya. Ke-1, keterampilan bertanya. Pertama untuk Miko. Siap, Pak Guru. Sebutkan nama ibu kota negara Malaysia. Aha. Kuala Lumpur, Pak Guru. Betul. Nah, saya akan jelasin ya. Keterampilan bertanya. Bertanya adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa. Terus, dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peran sangat penting ya untuk menstimulus yang efektif untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, guru juga perlu menunjukkan sikap yang baik ketika mengajukan pertanyaan maupun menerima jawaban. Terus ada juga tujuan guru mengajukan pertanyaan, antara lain ke-1, menimbulkan rasa ingin tahu anak, terus merangsang fungsi berpikir anak, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa ya. Ke poin kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon yang baik bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa ya. Terus penguatan juga merupakan respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut nih ya. Terus penguatan juga ada yang dinamakan penguatan positif dan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif, sedangkan penguatan negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Penguatan juga ada manfaatnya ya. Manfaat penguatan bagi siswa adalah untuk meningkatkan perhatian atau meningkatkan fokus siswa dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri. Poin ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam keterampilan belajar mengajar dimaksud sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam konteks ini, variasi merujuk pada tindakan atau perbuatan guru yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maksudnya yang disengaja atau tidak disengaja itu pokoknya bercanda plesetan gitu ya, supaya si anak dalam KBM berlangsung itu tidak ada rasa bosan gitu, jadi nyaman, menyenangkan ya. Terus keempat ya, poin keempat keterampilan menjelaskan. Nah, kalian tahu apa itu keterampilan menjelaskan?
Nah, saya akan menjelaskan juga ya. Menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan dan sistematik yang runtut untuk menunjukkan adanya korelasi hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada dua komponen dalam keterampilan menjelaskan, yaitu merencanakan hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan, dan unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum atau rumus-rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Nah, dan penyajian. Penyajian merupakan suatu penjelasan yang memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi pemberian tekanan dan menggunakan balikan atau feedback ya guys. Udah. Terus kelima, keterampilan membuka dan menutup. Nah, keterampilan membuka. Apakah kalian tahu itu keterampilan membuka? Nah, yang dimaksud dengan membuka adalah membuka pelajaran. Ialah usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM untuk menciptakan kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Nah, ada juga komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi 1. Menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan antara materi-materi yang akan dipelajari. Nah, seluruh rencana dan persiapan sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru gagal memperkenalkan pelajaran kepada siswa-siswanya ya. Nah, kedua, keterampilan menutup. Keterampilan menutup pelajaran atau closing. Ini kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri KBM. Nah, untuk mengakhiri guru jangan akhiri pelajaran dengan tiba-tiba, jangan tiba-tiba menutup gitu ya. Ada aturannya dulu dan juga ada pertimbangan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan closing yang baik dan tidak tergesa-gesa. Jangan lupa sertakan pula doa. Jadi sebelum closing itu harus berdoa dulu ya guys. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam penutupan pelajaran yaitu merangkum pelajaran. Sebagai penutup, hendaknya guru memberikan ringkasan atau mereview gitu hasil yang tadi udah dipelajari ya. Terus ringkasan pelajaran sudah tidak lagi berupa diskusi. Nah, kelas atau menyampaikan garis besar pelajaran, tetapi berisi ringkasan dari hal-hal yang disampaikan selama jam pelajaran. Nah, yang tadi saya bilang gitu ya guys. Menyampaikan rencana pembelajaran berikut. Nah, jadi menyampaikan buat besok belajar gitu ya. Guru juga dapat memberikan kilasan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Diharapkan hal ini dapat merangsang keinginan belajar mereka. Sebelum kelas dibubarkan, ungkapkanlah pelajaran yang akan disampaikan minggu depan dan kemukakan rencana-rencana di mana murid dapat mengambil bagian dalam pelajaran mendatang ya. Oleh karena itu, biarkan murid pulang ke rumah mereka dengan satu pertanyaan. Jadi kita harus mengadakan kuis agar pulang dia tidak terburu-buru gitu ya. Jadi masih ada pelajaran walaupun mau pulang gitu ya.
Terus keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kalian tahu diskusi kelompok kecil itu seperti apa? Diskusi kelompok kecil merupakan suatu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Dalam diskusi kelompok, siswa dapat berkelompok kecil, dapat bertukar informasi atau pengalaman satu sama lain gitu ya. Terus diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui proses yang memberi kesempatan untuk berpikir siswa ya, atau berinteraksi dengan murid yang lainnya, serta bersikap positif. Nah, ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Kalian tahu itu keterampilan mengelola kelas? Nah, keterampilan mengelola kelas suasana belajar mengajar yang baik sangat menunjang aktivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru harus mampu mengajar atau harus mampu menjadi manajer yang baik dalam sebuah proses KBM. Hal ini berarti bahwa guru harus terampil menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan tentram ya. Yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jumlah siswa dalam bentuk pengajaran seperti ini sekitar 3-8 orang untuk setiap kelompok kecil dan 1 orang untuk perorangan. Terbatasnya jumlah siswa dalam pengajaran bentuk ini memungkinkan guru memberikan perhatian secara optimal terhadap siswa. Sehubungan antara guru dan siswa pun menjadi lebih akrab gitu ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa format pengajar seperti ini ditandai oleh adanya hubungan intrapersonal yang lebih akrab dan sehat antara guru dengan siswa. Aja penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan ya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.